Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu pertama di bulan Desember. Ini sudah pertengahan bulan Jumadil akhir ya, Jumadil awal, Jumadil akhir ya. Saja berwah gitu. Yang jelas tinggal 90 sekianan ya. Kita insya Allah akan kembali memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat ya. Amin. Alhamdulillah ya. Hujan yang kita tunggu juga sudah turun, walaupun mungkin meninggalkan berbagai hal ya, tapi yang jelas itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu sekalian, walaupun ibu sudah berdonasi untuk saudara kita di Palestina ya, nanti saya mau menawarkan juga ini ada kupon ya. Saya bawa kupon, ada yang 5.000, ada yang 10.000, paling besar 20.000. Untuk donasi kita ke Palestina ya, yang dihimpun oleh Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional. Maka kayak Pak Internet mohon ini limit akhirnya memang kita sampai tanggal 15 Desember ya. Alhamdulillah sudah terhimpun kemarin itu dari Kota Bandung 570 jutaan. Kita ya ingin sampai tanggal 15 itu terhimpun sampai 1 miliar mudah-mudahan ya. Jadi niat kita memang bantu saudara kita di Palestina ini terutama untuk mendukung ya, selain membantu yang sifatnya jangka pendek sekarang ini, tapi yang utama kita mendukung Free Palestine. Jadi kita mendukung kemerdekaan. Ya, jangka panjang kita mendukung kemerdekaan saudara kita di Palestina. Baik ibu sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang ma'rifatullah, jalan cinta menuju Allah. Bulan lalu kita sudah bahas tentang sekelumit tentang ma'rifatullah itu sendiri. Kemudian juga kita coba sampaikan beberapa metode ya, di antaranya yang utama adalah pertama mengenal Allah melalui ciptaannya ya. Ini merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi.
bertafakurlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zat Allah. Ini sudah kita urai, tapi kalau nanti ada yang belum jelas, silakan nanti kita diskusikan. Nah, kita fokus pagi ini, hari ini, yaitu kita mengenal Allah melalui sifat dan asma-Nya yang indah. Ya, ma'rifatullah melalui sifat dan asma-Nya yang indah. Bismillah. Baik, sebelumnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, di sini sebelum kita membicarakan tentang bagaimana kita mengenal Allah melalui sifat dan asma-Nya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu nih tentang bagaimana cara kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ada satu persoalan yang prinsip, ya, yang harus kita pahami dengan baik tentang korelasi antara zat Allah dengan sifatnya. Ya, korelasi antara zat Allah dengan sifatnya. Perlu dipahami dengan baik bahwa sifat Allah itu sama sekali bukan zat Allah. Saya ulang, Ibu. Sifat Allah itu sama sekali bukan zat Allah, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Ini satu kaidah, Ibu, satu kaidah, kaidah. Ya. Ya, saya ulang, bahwa sifat Allah itu sama sekali bukan zat Allah, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada kaidah. Okay. Dalam bahasa Arab itu ada kaidah. Ini termasuk kaidah ilmu tauhid. Jadi ketika bicara tentang ilmu tauhid, ada kaidah ini. Ini kaitan dengan korelasi antara zat Allah dengan sifatnya. La hiya huwa, la hiya huwa, wala hiya la hiya huwa, wala hiya ghairuhu. Nah, ini kaidah dalam ilmu tauhid, hubungan antara zat Allah dengan sifatnya. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. La hiya huwa, ya, la hiya tidaklah dia, maksudnya sifat, ya. Sifat itu bukan dia, bukan zat, bukan Allah. Wala hiya, dan dia, tetapi dia bukan selain daripada Allah. Ini agak sedikit bermain logika.
Ya, belajar seperti Rocky Gerung sedikit. Ya, lahia huwa. Ya, jadi terjemah bebasnya, dia sifat itu bukan zat, tidak jauh. Seperti yang tadi, sifat itu bukan zat, tetapi sifat bukan selain bukan zat Allah. Ya, walahia ghairuhu, tetapi dia ya. Jadi tadi itu sifat Allah itu sama sekali bukan zat, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Ya, mohon maaf, saya ambil contoh sederhana itu. Ini apa, Bu? Ini apa? Peci. Warna peci ini apa? Hitam. Hitam, ya. Hitam yang ada pada hitam sifat ini bukan peci, terus. Nah, tetapi hitam yang ada pada peci ini tidak dapat dipisahkan dari peci ini. Nah, itu gambaran, Ibu, gambaran antara zat Allah dengan sifatnya. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Ya, jadi sifat Allah sama sekali bukan zat Allah, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Nah, ini ada sama dengan kaidah tadi, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Karena itu Syekh Jabir menegaskan dalam Minhajul Muslim, seorang muslim harus mengimani semua nama yang indah. Harus mengimani semua nama yang indah, ya, yang disebut al-asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang luhur harus diimani. Itu harus diimani. Dia tidak boleh mempersekutukan dengan selain Allah dalam semua nama dan sifatnya itu. Tidak boleh menakwilkan lantas mengabaikannya. Juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk, lantas mengadaptasikannya. Disebut namanya takyid, ya. Misalnya Allah itu maha mendengar, nah, ya, itu Allah itu maha mendengar. Tapi pendengaran Allah tentu berbeda dengan pendengaran makhluk, ya. Itu misalnya ketika kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, as-sami'u, maha mendengar, yang dimiliki oleh Allah itu kan sifat Allah itu sangat berbeda dengan pendengaran yang dimiliki oleh makhluk. Di mana letak perbedaannya? Contohnya, kalau pendengaran Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh jarak, ya, tidak terbatas oleh karena besar kecilnya sesuatu yang didengar. Berbeda dengan pendengaran manusia, makhluk, ya. Itu kalau pendengaran manusia, ya beda kan? Ketika saya bicara tuh dengan pakai ini kan beda, kedengarannya kan tidak jelas. Nah, karena apa? Karena pendengaran, sifat pendengaran manusia itu memiliki keterbatasan. Sedangkan sifat maha mendengarnya Allah itu maha mutlak, tidak memiliki keterbatasan. Nah, itu satu. Karena itu dia tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ya, itu. Jadi pendengar Allah itu maha jelas
mendengar setiap yang disampaikan oleh hambanya, apakah dengan suara keras atau dengan suara lembut, ya, apakah dengan dengan berteriak atau dengan pelan, itu sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sifat, katakanlah Allah itu maha melihat, basirun. Dalam ilmu sifat ada yang disebut namanya sifat basar, maha melihat, maha melihat. Basar, ya, basar. Nah, penglihatan Allah itu berbeda, sangat berbeda dengan penglihatan makhluk, ya. Nah, kalau Allah melihat tidak terbatas oleh jarak, tidak terhalang oleh sesuatu. Apakah sedang gelap, apakah sedang terang, apakah terhijab atau tidak, semuanya jelas penglihatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan penglihatan kita. Kalau ibu-ibu saya aja beda melihat tulisan itu ketika pakai kacamata dengan tidak. Nah, karena apa? Karena penglihatan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi seorang muslim sekali lagi harus mengimani semua nama Allah yang indah, Asmaul Husna, dan semua sifatnya yang luhur. Dia tidak boleh mempersekutukannya dengan selain Allah dalam semua nama dan sifatnya itu. Tidak boleh menakwilkan lantas mengabaikannya. Juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk, disebut namanya tasbih, lantas mengadaptasikannya atau takyid, atau mengilustrasikannya, disebut namanya tamsil. Semua itu mustahil bagi Allah. Misalnya ada ungkapan dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, kita tidak bisa menggambarkan, digambar aja tangan Allah itu sebesar apa. Nah, itu tidak boleh kita menggambarkan seperti itu. Ya, karena itu namanya takyid, ibu, namanya takyid. Sebab itu kita berarti sudah menggambarkan sifat Allah dengan gambaran sifat makhluk. Misalnya tangan Allah berada digambar aja tangan Allah dengan tangan yang besar, itu namanya tasbih dan takyid, tidak boleh, ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan nama dan sifat yang Dia tetapkan bagi dirinya sendiri serta ditetapkan oleh Rasulnya. Allah juga hanya menafikan segala cacat dan kekurangan yang Dia nafikan dari dirinya sendiri serta dinafikan oleh Rasulnya, baik secara garis besar maupun secara rinci. Maka dikunci di dalam surat Al-Ikhlas ada salah satu prinsip ketauhidan, itu selain qul huwallahu ahad, satu kan, Allahus lam yalid walam yu, satu lagi terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak mungkin serupa. Tidak mungkin serupa, ya, tidak mungkin serupa dengan sesuatu apapun. Oke. Sifat dan asma Allah sesungguhnya amat sangat banyak. Syukur sifat dan asma Allah itu. Yang maha tahu, hanya Allah yang maha tahu jumlah yang sebenarnya. Nah, Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa boleh jadi nama-nama Allah itu lebih dari 1000 nama, ya. Hal itu terungkap antara lain dalam salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah doa yang pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu, Allahumma inni as'aluka, dan seterusnya. Di situ potongan doanya, as'aluka bikulli ismin, aku memohon kepadamu dengan semua nama, walaka samaita bihi nafsa, yang nama itu walaka, dia adalah nama
bagimu yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau telah menurunkannya di dalam kitab suci. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau telah mengajarkan nama-nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu. Au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau engkau engkau tinggalkan jejaknya dalam ilmu ghaib yang ada di sisi. Itu satu gambaran bahwa asma, sifat dan asma Allah itu pada dasarnya jumlahnya sangat besar, sangat banyak, ya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Namun dalam Al-Quran, lanjut Ibnu Katsir, mungkin terdapat sekitar 200 nama dalam Al-Quran itu. Dan untuk lebih memudahkan pengenalan umat manusia, terutama kaum beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi nama-nama Allah dengan berapa, Bu? 99 nama. Nah, ini pun didasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillah tis'atun wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah Ta'ala, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Ya, mi'atun illa wahidan, 100 kurang 1. 100 kurang 1. Man akhsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia dijamin masuk surga. Wa huwa witrun, dia itu ganjil. Ya, yuhibbul witra, dan senang kepada sesuatu yang ganjil. Nah, ini hadisnya yang menjelaskan tentang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan Maha Bijaksana, agar setiap hambanya dalam mengenal asma dan sifatnya secara lebih mudah, namun dapat mewakili pengenalan secara utuh, maka dia memperkenalkan diri dengan nama-namanya yang lebih simpel lagi. Ya, ibu-ibu yang surat yang 99 sudah pada hafal? Iya, biasanya sudah suka dinadongkan. Baik. Nah, Allah memberikan alternatif yang paling mudah, ya, yang bisa mewakili 99 nama itu, yaitu dia memperkenalkan diri dengan nama-namanya seperti yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr ayat 21 sampai 23. Boleh ibu buka ayatnya. Nah, insya Allah sudah pada hafal, ya, ayatnya, insya Allah. Yaitu firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusul al-malikul qudusus salam al-mu'minun al-muhaimin al-aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, ibu sekalian, ini surat Al-Hasr atau surat ke-59 ayat 21 sampai 23. Sedemikian utamanya ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat ini ibu patut menjadi aurat kita sehari-hari.
terutama menjelang subuh. Nah, menjelang subuh ya, terutama menjelang subuh. Nah, saya ingin bacakan nih beberapa riwayat hadis berkenaan dengan keutamaan ayat-ayat ini. Ya, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, sa'altu Khalili, aku bertanya Khalili kepada kekasihku. Khalil itu kekasihku. Siapa? Abul Qasim. Abul Qasim. Bahwa Abul Qasim itu ayahnya Cep Qasim. Abul Qasim itu kunyah, julukan kunyah ya. Kunyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya alam kunyah, Ibu. Nama yang disematkan, diidentikan dengan anak yang paling tua. Nah, itu namanya alam kunyah. Putra yang paling tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Qasim, Ibu. Maka beliau disebut Abul Qasim. Bapaknya Cep Qasim. Nah, Qasim ya, Abul Qasim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak saya yang paling besar namanya Burhan. Kunyah saya itu Abul Burhan. Itu biasanya suka ada Abu gitu. Nah itu. Kalau ibu mah Ummu, ya, Ummu Zaid. Itu biasanya dihubungkan dengan anak yang paling besar. Itu namanya kunyah. Kata Abu Hurairah, sa'altu Khalili, aku bertanya kepada kekasihku Abul Qasim, yaitu Abul Qasim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Ismillahil A'zam, tentang nama Allah yang paling agung. Nah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang nama Allah yang paling agung. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bi akhir surah Al-Asr, bagimu cukup mengamalkan akhir dari surat Al-Asr. Nah itu tadi ya, kalau kamu ingin mengetahui tentang nama-nama Allah yang paling agung, kamu mesti mengamalkan Al-Quran surat Al-Asr ayat terakhir, yaitu ayat terakhir 21 sampai 23. Ya Aba Hurairah, alaika bi akhir surah Al-Asr. Ya, perhatikan bagian akhir surat Al-Asr. Itu fa'aksir qira'ataha, perbanyaklah kamu untuk membacanya. Fa'atu alaihi fa'ada alayya. Kemudian aku ulangi pertanyaan itu. Pertanyaan yang tadi itu dia diulangi lagi, ya, diulangi lagi. Itu tentang ya Rasulullah, nama-nama Allah yang manakah yang paling agung? Kemudian Rasulullah mengulang kembali persis jawabannya seperti jawaban semula. Yaitu apa? Alaika bi akhir suratil Asr fa'aksir qira'ataha. Perhatikan olehmu akhir dari surat Al-Asr, kemudian perbanyaklah kamu membacanya. 3 kali sampai 3 kali mengulang. Abu Hurairah bertanya dengan pertanyaan yang sama, maka Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi kalau sesuatu diulang-ulang sampai 3 kali, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu sangat penting untuk diperhatikan. Seperti ibu-ibu, ketika ibu-ibu hendak menekankan sesuatu kepada putra atau putrinya, itu maka selalu dikatakan kadek. Nah, diulang sampai 3 kali itu.
Itu menunjukkan sesuatu yang penting. Riwayat lain tentang keutamaan surat Al-Hasr itu, wa an Anasin bin Malik. Ini hadisnya dari Anas bin Malik. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qara'a surat al-hasri, barang siapa yang membaca surah al-hasr, yang dimaksud adalah ayat tadi Ibu. Nah, ya, berapa? 22 sampai 22 gitu ya. 22 sampai 24. Oh ya, nuhun Ibu, nuhun. Alhamdulillah. Nah, jadi Ibu, keutamaan yang lain disebutkan kata Rasulullah. Barang siapa man qara'a surat al-hasri, barang siapa yang membaca surah al-hasr, ghafarallahu lahu, niscaya Allah pasti akan mengampuni dia ma taqaddama min dambihi, dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang terakhir. Oh Ibu, hoyong dihampunkan ke Allah. Oh, kantenan bisa. Karena itu perbanyak membaca, mengamalkan surah Al-Hasr. Mulai ayat berapa tadi Bu? 22 sampai 24. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Baik, Ibu sekalian. Keutamaan yang lain nih Ibu dikatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa tadi ya, Rasulullah bersabda, tiada kesedihan dan duka lara yang menimpa seorang hamba, lalu ia berdoa dengan doa ini, yakni dengan Asmaul Husna yang terdapat dalam surah Al-Hasr, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihan dan duka laranya itu, serta menggantinya dengan kelapangan dan kebahagiaan. Masya Allah, berarti ayat ini betul-betul ayat pencerahan. Nah, itu barang siapa ya, barang siapa yang kata Rasulullah ya, tiada kesedihan dan duka lara yang menimpa seorang hamba, lalu ia berdoa dengan doa ini, yakni dengan Asmaul Husna yang terdapat dalam surah Al-Hasr, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesedihan dan duka laranya itu, serta menggantinya dengan kelapangan dan kebahagiaan. Itu Ibu. Ad-Dailami meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam riwayat marfu, nama Allah yang teragung, Asmaullahil A'zam, terdapat pada 6 ayat dari bagian akhir surat Al-Hasr. Ini itu, jadi semakin jelas. Bahkan ini ada riwayat mengatakan dari Abdurrahman An-Naisaburi, dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wahai Bara, jika kamu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya yang teragung, bacalah dari awal surat Al-Hadid 10 ayat. Ini ada tambahannya Bu. Itu ada tambahannya, yaitu awal dari surat Al-Hadid 10 ayat dan akhir surat Al-Hasr. Kemudian ucapkanlah, wahai zat yang seperti itu, dan tiada suatu apapun yang seperti itu selain dia, hamba mohon kepada engkau begini dan begini. Sungguh demi Allah, seandainya engkau mendoakan tidak baik atas diriku dengan doa seperti itu, niscaya dia akan membenamkanku ke dalam bumi. Begitu dahsyatnya. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam bentuk riwayat marfu, bahwa ia berkata menyangkut ayat lau anzalna hadzal Quran
sampai akhir ayat. Ayat ini adalah bacaan ruqyah untuk sakit kepala. Saya lihat tadi di ini sekarang itu ada TV Islami, Azwa TV. Mungkin ibu bisa lihat di Azwa TV. Ya, Azwa TV. Saya tadi pagi sempat memperhatikan salah satu pengajian tadi subuh, yaitu tentang ruqyah, ibu. Ruqyah termasuk untuk siapa saja yang diindikasikan kerasukan jin. Kerasukan jin. Maka salah satunya di ruqyah. Tadi itu dengan ayat ini. Dengan ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ya. Jadi ayatnya itu, Bu. Nah, ini diamalkannya sebaiknya selengkapnya tadi, yaitu mulai ayat 21 berarti, Bu. Ya, yaitu dari ayat law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ini kalau dibaca terjemahannya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat 59 ayat 21 sampai 24. Oke, Ibu. Ditambah Al-Hadid tadi. Mohon Al-Hadid
Al hadis nama bilari punya lira. Ayat 1. Ayat 1 sampai ayat 10. Eta mah PR Ibu pilari. Ya pilari. Ya. Al hadis ayat 1 sampai ayat 10. Nah, itu nanti tugas untuk ulangan bulan depan. Ditinggal ya. Baik. Ayat-ayat tersebut dengan keindahan balaghahnya dan keindahan susunan kata-katanya dapat membuat jiwa begitu indah. Karena ayat-ayat ini menggabungkan antara keesaan Allah dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki olehnya. Sungguh kemuliaan Al-Quran, keagungan, kefasihan dan isinya yang memuat berbagai macam nasihat dan hikmah yang membuat hati menjadi lembut, lunak dan tersentuh. Mencapai pada suatu tingkatan di mana seandainya Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung dan gunung itu dijadikan memiliki akal seperti manusia, niscaya kamu akan melihat gunung yang begitu keras dan solid, ia akan tunduk patuh, retak-retak dan pecah-pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada hukumannya, serta sangat khawatir dan takut tidak bisa menunaikan apa yang wajib ditunaikan berupa pengagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika gunung yang begitu keras, padat dan solid, seandainya ia memahami Al-Quran, pasti ia akan khusyuk penuh iman, tunduk dan retak-retak serta terbelah-belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas bagi kalian wahai manusia, jika hati kalian tidak tersentuh, tidak tunduk, penuh kehusuan dan kehikmatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalian memahami perintah Allah bahwa perintah itu darinya, serta kalian merenungi kitabnya. Inilah makna dari lanjutan firman-Nya, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Jadi Ibu, kita diajak untuk bertafakur dengan Al-Quran. Ada ayat yang lebih dahsyat lagi. Ini kalau mau dilihat nanti, yaitu surat 13 ayat 31. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Ada ayat yang berbunyi, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Apalam yai'asil ladzina amanu anna law yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wa la yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri
atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah, yakni penaklukan Mekah. Sungguh Allah tidak pernah menyalahi janji. Surat 13 ayat 31. Nah, jadi ibu sekalian, ini dikisahkan ibu, Al-Quran itu begitu dahsyatnya, ya, begitu dahsyatnya pengaruhnya. Jangankan manusia yang berakal, nah, semestinya justru kalau makhluk-makhluk yang lain, mereka itu bisa mengekspresikan dengan segala ekspresinya. Ini seperti digambarkan dalam sebuah hadis mutawatir, dikisahkan bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan sebuah mimbar oleh para sahabat. Itu ketika beliau sampai di Madinah, beliau berkhutbah dengan bersandar pada salah satu batang pohon kurma yang digunakan sebagai tiang masjid. Jadi dulu ibu, ketika Nabi hijrah pertama kali ke Madinah, nah, beliau apabila hendak berkhutbah atau menyampaikan tausiah, menyampaikan wasiat, nah, ketika itu belum dibuatkan mimbar, ibu. Nah, lalu di mana beliau menyampaikan khutbahnya itu? Beliau sambil bersandar di tiang kurma, di pohon kurma yang dijadikan sebagai tiang, gitu. Jadi ada pohon kurma di tengah masjid itu yang sengaja tidak ditebang. Nah, itu digunakan sebagai tiang, ya, sebagai tiang, dan juga sekaligus dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah. Nah, diceritakan ketika beliau sudah dibuatkan mimbar dan beliau pun datang untuk berkhutbah, lalu beliau pun melewati batang kurma begitu saja, tidak bersandar terlebih dahulu. Ketika itu batang pohon kurma itu mengeluarkan suara rintihan kesedihan, nangis ibu, ngagenggei pohon kurma itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan batang pohon kurma itu seperti menenangkan seorang bayi yang menangis, karena apa yang didengar oleh batang kurma itu berupa pengajaran dan wahyu. Oh, itu. Jadi kurma saja itu sangat peka mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dalam kitab suci Al-Quran, ya. Dalam riwayat lain, fenomena mukjizat pohon kurma yang merintih sedih ini juga menjadi bukti akan betapa besarnya cinta makhluk kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu cinta pula kepada ajaran yang dibawahi. Jadi cinta makhluk kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya manusia itu, tapi banyak makhluk-makhluk yang lain juga mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pohon kurma. Dugi kakek alim papisah oke. Ada. Diceritakan juga apa makhluk yang cinta kepada Nabi, Bukit Uhud. Ibu pernah ke Bukit Uhud? Alhamdulillah. Nah, Bukit Uhud itu disebutkan oleh Nabi, itu hada jabalun, inilah bukit, yuhibbuni wa uhibbuh, inilah bukit yang mencintai aku dan aku pun mencintai dia. Maka nanti menurut satu riwayat hadis yang lain, salah satu makhluk Allah yang juga akan hadir di surga adalah Bukit Uhud, karena begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala meyakinkan bahwa sesungguhnya Dia adalah Zat yang tiada ilah selain Dia dan tiada Rabb selainnya. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Jadi kekuatan rohani kita itu ibu sekalian, kekuatan spiritual kita, kekuatan rohani kita itu salah satu sumbernya yang utama adalah pada kalimat tauhid. La ilaha illallah.
illallah. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, karena itu dalam situasi sekarang ini terutama, nah itulah yang harus dikuatkan, harus dikokohkan ya. La ilaha illallah. Baik dalam kita menghadapi situasi yang senang, apalagi ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Nah, maka yang harus dikuatkan adalah salah satunya adalah penguatan kalimat-kalimat tauhid ya. Seperti tadi, la ilaha illallah. Pernah saya jelaskan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah mengalami masa-masa yang sulit, indal qurab, menghadapi sesuatu yang pelik, yang sulit dipecahkan, apa dzikir beliau? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Mari kita baca sama-sama, Bu. La ilaha illallah. Silakan. La ilaha illallah Al-azimul halim. Al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. wa rabbul arsyil karim. Nah, itu Ibu didikirkan. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Maka di sini pun sebelum Allah memperkenalkan diri dengan nama-namanya dalam surat Al-Hasr ini, apa yang dikuatkan terlebih dahulu? Wallahul ladzi la ilaha illahu. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Nah, ini maksudnya sesungguhnya dia adalah zat yang tiada ilah selain dia dan tiada Rabb selainnya. Apapun wujud sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil ya. Sesembahan yang batil. Dia maha mengetahui terhadap segala hal yang gaib dan yang tampak. Dia maha mengetahui segala hal yang tersembunyi dari indera dan yang bisa ditangkap oleh indera. Tiada sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit, baik yang besar makrokosmos maupun yang kecil mikrokosmos, hingga semut hitam yang ada di kegelapan malam yang gelap gulita. Tiada sesuatu apapun dari semua itu yang tersembunyi darinya dan berada di luar pengetahuannya, dan semuanya berada dalam curahan rahmat dan kasih sayang. Surat Al-A'raf ayat 156. Karena dia telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya, karenanya nama Allah yang selalu pertama kali diperkenalkan sesudah penguatan tauhid tadi adalah apa, Bu? Ar-Rahman. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara sederhana, Ar-Rahman sering diartikan yang Maha Pengasih. Nah, sedangkan Ar-Rahim sering diartikan yang Maha Penyayang. Mengapa Ar-Rahman diartikan yang Maha Pengasih? Karena dengan sifat Ar-Rahmannya dia sebarluaskan seluruh nikmat dan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa kecuali.
tanpa pilih kasih. Tidak menjadi pertimbangan baginya apakah makhluknya itu taat atau tidak, apakah makhluknya itu bersyukur atau kufur, hingga sampai kepada seekor induk ayam. Maka karena rahmatnya itulah ia tidak ada satupun anaknya atau ciak yang terinjak ketika berkerumun di bawah kakinya. Padahal rahmatnya yang tersebar sedemikian luas ke segenap makhluknya itu baru 1%. Nah, ini ibu pernah perhatikan kucing? Nah, di rumah sok coba kucing, ibu ngasih makan sama kucing dalam satu tempat. Nah, biasanya kucing yang lebih tua mempersilahkan dulu kucing yang lebih muda ke anaknya ibu. Kenapa bisa sedemikian? Karena Allah telah menitipkan sifat rahman. Jadi ketika makhluk sudah dicabut oleh Allah sifat rahmatnya, maka dia bisa berbuat lebih brutal. Dia bisa berbuat lebih kejam, hilang. Jangankan peri kemanusiaan, peri kemakhlukan pun sudah hilang. Itulah sebabnya maka yang disebut namanya Yahudi itu dalam Al-Quran disebut namanya Al-Maghdub. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah ghairil maghdubi, itu dalam beberapa riwayat itu dialamatkan Al-Maghdub itu adalah Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yahudi juga disebut namanya Al-Mal'un. Mal'un itu artinya orang yang terkutuk, ibu. Kenapa seseorang atau satu golongan disebut Al-Mal'un? Al-Mal'un itu pengertiannya adalah ketika dia sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Itulah sebabnya ibu. Maka ketika makhluk sudah jauh dari rahmat Allah, maka dia akan berbuat bisa lebih kejam dari hewan binatang buas sekalipun. Itulah maka kita baru mengetahui kenapa orang-orang Zionis itu seperti tidak ada lagi rasa peri kemanusiaan. Tidak ada lagi. Sudah tidak lagi mengenal yang namanya etika. Etika sudah tidak ada, ya, etika tidak ada. Sebab kalau orang mengenal etika dalam situasi perang pun itu ada beberapa etika ibu. Ada beberapa etika, termasuk yang tidak boleh dibunuh itu anak-anak, perempuan, ya, apalagi orang yang tua renta. Ya, ini rumah sakit ibu dibombardir, ya, insyaallah. Ya, jadi sudah tidak ada lagi rasa. Nah, karena itu maka ya kalau mungkin kita melihatnya dari sisi peri kemanusiaan, peri kemakhlukan, itu sudah tidak ada lagi rasa-rasa tadi. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, boleh jadi mereka bangsa Palestina itu lebih bahagia, ya, lebih beruntung secara spiritual, mereka lebih beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang syahid, sebagai orang-orang yang teraniaya. Saya bayangkan kalau bangsa kita yang diperlakukan seperti itu, apakah kita bisa seperti orang Palestina? Ya. Jadi mereka luar biasa, saya kira punya sikap mentalnya itu, mental pejuangnya itu luar biasa, ya, luar biasa. Nah, jadi ibu sekalian, kembali tadi sifat Rahman Allah itu, nah itu makanya disebut nama Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih. Padahal rahmat yang tersebar sedemikian luas ke segenap makhluknya itu baru 1%. Karena rahmatnya yang 99% nanti Allah berikan di akhirat, yang akan dia berikan khusus bagi kaum beriman dengan sifatnya Ar-Rahim. Karena itu di sebagian masyarakat Jawa Barat
masyarakat Sunda sering menerjemahkan lafaz basmalah, al-basmalah dengan terjemahan kalayan asma Allah anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sareng anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Itu terjemah bahasa Sunda, Ibu. Ibu terang bahasa Sunda? Kira itu terang Sunda, cari di Sunda. Itu kami diterjemahkan karena bahasa Sunda, Ibu. Kalayan asma Allah anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di sareng anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Bahasa Sunda ke saya, Ibu. Bahasa Sunda. Nikmat alit maksudnya sekupnya hanya sedikit, padahal nikmatnya jauh lebih besar. Itu karena hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang taat saja. Ya, bagi kaum beriman. Kaum beriman. Itu Ibu, Ar-Rahim itu. Anu mapari nikmat alit di akhirat wungkul. Jadi nikmat eta mah khusus bagi orang-orang yang disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim. Jika demikian, tepatlah kiranya ungkapan orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Tapi orang yang disayang sudah pasti dikasih. Nah, gitu. Nah, maka rahmatullahi. Itu baik. Ibnu Katsir ketika menafsirkan al-basmalah dalam menjelaskan ar-Rahman dan ar-Rahim, ia berkata dengan perkataan yang sangat indah yang menunjukkan bahwa Islam benar-benar agama rahmat. Ia menjelaskan bahwa ar-Rahman dan ar-Rahim adalah dua kata yang muncul dari kata ar-Rahmah dalam bentuk mubalaghah, over atau berlebihan. Kata ar-Rahman lebih mubalaghah dari kata ar-Rahim. Demikian. Ini penjelasan sekelumit tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Baik sekalian. Setelah menegaskan sekali lagi tentang kemahaesaannya, baru kemudian dia memperkenalkan diri dengan beberapa sifat dan asmanya berikut ini. Pertama, kita akan analisa Al-Malik. 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 Al-Malik, ya. Al-Malik. Al-Malik. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malik. 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 Apa itu Al-Malik? Al-Malik itu artinya dia yang maha memiliki. Dia yang maha memiliki atas segala sesuatu. Dari kata milkun, kata milkun, ya teh kagungan saha, senang itu. Itu hak milik. Biasanya Ibu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ada mengenal ada hak milik, terus tuh ada HGP, Aguna pakai. Nah, Aguna pakai. Ya. Oh, SHM Bu. Sertifikat hak milik. Ya. Jadi ada SHM, ada apa? Sertifikat hak guna pakai ada. Jadi hakikatnya Allah yang maha memiliki. Al-Malik. Al-Malik, ya, dia yang maha memiliki atas segala sesuatu. Pemilik beda Bu, pemilik mah terus deh. Dengan HGP, hak guna pakai. Kalau hak guna pakai itu terbatas haknya itu. Kita hanya punya hak untuk mempergunakan, tidak sampai memiliki. Ya, itu. Apalagi kalau sifatnya kontraktor.
Kontraktor. Oh, kontraktor. Itu alhamdulillah saya seumur umur jadi kontraktor. Nah, gitu tuh. Tapi mau kontrak di mana-mana. Jadi hakikat yang maha memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Al-Malik. Karenanya dia maha menguasai. Loh, karena dia memiliki maka dia maha menguasai atas segala sesuatu. Sering juga disebut namanya Malikul Mulki. Oh. Bahkan yang dikuasai oleh Allah bukan hanya langit dan bumi, tapi juga yang dikuasai oleh Allah adalah kerajaan-kerajaan. Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Malikul Mulki, raja di raja. Allah itu raja di raja. King of Kings, ya, raja di raja. Dia yang maha mengendalikan atas segala kekuasaannya. Tiada seorang pun yang dapat menghalangi dan merintangi kekuasaannya. Oh, nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Imam Qatadah. Ia berkata, diceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, kepada Tuhan, agar menjadikan kerajaan Romawi dan Persia bisa masuk ke dalam kekuasaan umatnya. Lalu kemudian turunlah ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tuzillu biyadikal khair innaka ala syai'in tulijul laila binna wa tulijul wa tukhrijul hayya wa tukhrijul mayyita wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Alhamdulillah. 100 untuk ibu-ibu. Ibu-ibu hafal betul. Kenapa betul ayat itu? Karena dulu ayat itu dijadikan ayat yang biasa diauratkan oleh kita sehari. Itu termasuk al-maksurah, Ibu. Itu termasuk al-maksurah. Ibu sempatkan wiridan itu sewaktu-waktu sebelum kita baca tasbih, tahmid dan sebagainya. Itu pengantarnya agak banyak, Ibu. Selain istighfar, kemudian baca lagi apa, Bu? Allahumma la ilaha illallah wahdahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus wa hayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras tabarakta rabbana ya dzal jalali wal dan seterusnya. Allahumma la mani'a, Allahumma a'inni ala zikrika. Baca lagi Fatihah. Kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat kursi. Sesudah ayat kursi, bacalah Al-Quran. Al-Baqarah ayat terakhir. Kemudian sesudah itu bacalah ayat ini. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini ayat, Ibu, mengandung makna harapan supaya kaum muslimin dapat menggenggam kekuasaan, termasuk sekarang. Termasuk sekarang itu. Jadi kita, ya, selain kita mempengaruhi dengan baik saudara-saudara kita, supaya memilih yang benar, ya, supaya memilih yang benar, juga kita perbanyak untuk berdoa agar Allah menggerakkan
semua hati kaum muslimin dan bangsa Indonesia, baik yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memilih pemimpin dan wakil kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ibu. Di tuntunan. Sanes kampanye ya Bang. Ini matun tuntunan. Itu Allah menjamin kan? Innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kamu sekalian jika kamu menjunjung tinggi tiga hal. Satu, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadah kepada Dia dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan bercerai. Artinya apa Bu? Menjaga persatuan, persaudaraan. Itu yang kedua. Tidak boleh bercerai-berai. Umat Islam harus bersatu padu. Harus bersatu padu. Yang ketiga, wa antanasihu. Hendaklah kamu sekalian saling menasehati. Man wallahu Allahu amarakum. Menasehati kepada orang yang dipercayai oleh Allah untuk mengurusi urusan kamu sekalian. Termasuk dalam hal ini saling menasehati untuk memilih pemimpin yang benar. Itu pemimpin yang baik ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Ibu sekalian, inilah salah satu wiridnya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menguasai kota Mekah dan menjanjikan kepada umatnya bahwa kerajaan Romawi dan Persia suatu saat akan berhasil mereka kuasai juga. Mengomentari pernyataan Nabi tersebut, lalu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi berkata, hayhata, hayhata. Mereka berkomentar, hayhata, hayhata. Apa hayhata itu? Wah, itu mimpi Muhammad kejauhan. Itu mimpi Muhammad kejauhan. Bagaimana mungkin Muhammad akan bisa menguasai kerajaan Romawi dan Persia? Mereka lebih kuat dan tangguh dari apa yang diperkirakan. Belum cukupkah Muhammad menguasai Mekah dan Madinah sehingga ia berambisi ingin menguasai juga kerajaan Romawi dan Persia? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 di atas. Gitu Ibu. Ternyata apa yang diimpikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari itu terwujud, ya, terwujud. Persia Romawi itu ditaklukkan Ibu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi kerajaan Islam itu pernah terbentak luas dari Persia sampai Eropa, sampai Turki, ya. Sekarang namanya Turki, sampai Turki sekarang, ya. Itu. Artinya jika secara kultural, secara hukum, moral dan peradaban dan logika kekuasaannya berjalan, maka tidak ada yang tidak mungkin dalam kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi tugas berat kita, ya, yaitu mencerdaskan masyarakat ini supaya memilih yang benar. Jadi bibita aku sembako, jadi bibita aku susu, jadi bibita aku susu, ya itu. Jadi bibita aku buku tulis, nah itu Ibu. Terlalu murah ini.
kalau kita mau menjual suara kita dengan harga-harga yang sedikit, ya. Karena kita akan mengorbankan masa depan kita minimal 5 tahun. Dijual dengan 5 juta pun itu terlalu murah. Terlalu murah. Karena itu harus benar-benar kita memperjuangkannya. Baik. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Malik, Ibu. Al-Malik. Al-Malik. Ini panjang uraiannya, saya lompat. Itu. Tetapi yang menarik, Ibu, ini ketika Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani asma Allah Al-Malik sebagaimana tersebut di atas, kita juga menjadi paham bahwa betapapun maha luasnya kepemilikan dan kekuasaan Allah, Dia Maha Suci, Al-Quddus. Al-Quddus, dari kemungkinan berbuat sewenang-wenang. Inilah Ibu kenapa dalam Asmaul Husna selalu digandengkan Al-Malik, Al-Quddus. Itu maknanya apa? Betapapun luasnya, besarnya, hebatnya, tingginya kekuasaan Allah, tetapi Allah Maha Suci dari berbuat sewenang-wenang. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Manusia mah tekau diberi kekuasaan saiki. Maka dia cenderung untuk berbuat sewenang-wenang. Berbuat sewenang-wenang. Nah inilah, maka sesudah Al-Malik kemudian Al-Quddus, Maha Suci dari kemungkinan berbuat sewenang-wenang. Realita yang demikian sangat berbeda dengan kekuasaan yang dipegang oleh manusia pada umumnya. Ketika manusia telah berkuasa, mereka cenderung berlaku sewenang-wenang dan tetap ingin menggenggam kekuasaannya. Itu. Maka demi kemaslahatan umat dan rakyat serta warga dunia pada umumnya, kekuasaan manusia harus dibatasi. Harus dibatasi dengan peraturan, dengan perundang-undangan atau konstitusi yang disepakati bersama. Sebab kalau manusia tidak dibatasi, mereka inginnya menjadi penguasa seumur hidup. Seumur hidup itu zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun. Ya. Kemudian juga mohon maaf, Orde Lama. Ya. Orde Baru juga sama. Ya. Pak Harto dulu itu digoda oleh konco-konconya. Ih, gak apa-apa mas saya, aku teraskeun. Itu. Padahal beliau seorang pemimpin yang hebat. Tapi karena beliau digoda oleh orang-orang yang berkepentingan di sekitarnya, akhirnya beliau digoda untuk menggenggam kekuasaan itu selama-lamanya. Sampai berapa tahun, Bu? 30 ya. Akhirnya terjatuh dengan sangat menyakitkan. Itulah Ibu kecenderungannya. Maka manusia itu, kekuasaan manusia harus dibatasi. Kedua, Al-Quddus yang Maha Suci dari segala cacat. Al-Quddus Maha Suci dari segala cacat. Yang disucikan dari segala kekurangan itu Al-Quddus. Dalam buku Al-Islam fi Isrinal Ayat, Dr. Husin Mu'nis menegaskan, Allah di sini adalah Kudus, suci, bukan Muqaddas yang disucikan seperti dalam agama lain. Karena sifat kesucian Tuhan muncul dari zatnya yang Maha Suci. Kalau kita katakan Muqaddas, berarti seseorang telah memberinya sifat kesucian, dan Allah Maha tinggi dari hal yang demikian. Jadi Allah itu Al-Quds, Al-Quddus. Karena itu menurut sebagian ulama itu mereka tidak setuju menyebut Yerusalem dan sekitarnya itu sebagai Al-Quddus. Karena yang kudus sesungguhnya hanyalah siapa? Allah Subhanahu. Tapi disebut Baitul Muqaddas. Itu dalam Islam, Yerusalem, Al-Aqsa dan sekitarnya tidak disebut Al-Quds.
itu disebut sebagai Baitul Muqaddas, artinya tempat yang sebab hakikat Al-Quddus itu hanya Allah. Itu selain Allah sucinya itu karena disucikan. Karena itu Mekah juga tidak disebut Al-Quds. Mekah itu disebut namanya Masjidil Haram, Al-Haram. Al-Haram. Karena yang Kudus itu hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesucian dalam Islam hanya milik Allah, bukan yang lainnya. Bahkan Al-Quran yang merupakan kalamullah tidak disifati dengan suci, tetapi disifati dengan Al-Karim. Al-Quran tidak disebut sebagai Al-Quran Al-Quds, tidak, tapi Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid. Nah, itu Al-Quran sendiri yang menyebut innahu la-Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu dengan disebut Al-Quran Al-Karim. Tekengin disebut misalnya. Ya. Al-Quran Al-Karim, ya. Al-Majid yang agung. Masjid Al-Haram di Mekah juga tidak disifati dengan suci, karena hanya Allah yang suci dengan zatnya. Dan penggunaan kata Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci, masih merupakan perdebatan. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa para malaikat berkata kepada Allah. Malaikat berkata itu, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami senantiasa bertasbih. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami senantiasa menyucikan Engkau. Nah, surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu. Maka kita sering mengatakan subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah. Itu Al-Quds, Maha Suci. Ketiga, As-Salam. Apa itu As-Salam? Yaitu yang bebas dari segala bentuk cacat dan kekurangan, dengan kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Seolah-olah diartikan oleh Ibnu Katsir dengan selamat atau sejahtera. Menurut Dr. Husain Mu'nis, pemaknaan seperti itu boleh saja, tetapi makna As-Salam yang paling tepat untuk Allah adalah al-amnu wal aman. Jadi menurut Dr. Mu'nis yang paling tepat As-Salam itu adalah al-amnu wal aman, aman dan tentram, yaitu yang memenuhi hati dengan keamanan dan keselamatan, dan seluruh alam raya ini dinaungi oleh keamanan dan keselamatannya, sebagaimana terungkap dalam doa yang masyhur, Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini. Nah, jadi ketika kita selalu mengingat asma Allah As-Salam, maka berarti kita akan dijamin ketentraman. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oke, itu As-Salam. Kita agak lari sedikit, Al-Mu'min. Artinya yang maha memberi jaminan keamanan kepada makhluknya dari mendolimi mereka. Demikian makna yang disampaikan oleh Al-Dhahhak berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Qatadah yang menjelaskan yang dimaksud dengan aman di sini adalah aman dengan perkataannya, karena dia
adalah zat yang maha benar. Adapun menurut Ibnu Zaid adalah kebenaran kaum mukmin dalam keimanan mereka kepadanya. Pernyataan yang terakhir ini sama dengan pendapat Ibnu Katsir. Jadi Ibu, dalam al-mu'min itu tadi memberi jaminan keamanan kepada makhluknya dari mendolimi mereka. Itu karena Allah Maha Suci untuk untuk tidak menjamin keamanan ya kepada makhluknya. Allah Maha Suci untuk mendolimi makhluknya. Maha Suci. Ya. Allah mustahil untuk melakukan semuanya itu. Jadi makna dari al-mu'min itu adalah aman dengan perkataannya karena dia adalah zat yang maha benar. Adapun menurut Ibnu Zaid adalah kebenaran karena kaum mukmin dalam keimanan mereka kepadanya. Ya, jadi ini dari al-mu'min, maha menjamin keamanan. Yang kelima, al-muhaimin. Maknanya yang maha menyaksikan atas semua perbuatan makhluknya. Dalam arti bahwa dia adalah pengontrol atau pengendali bagi mereka. Itu al-muhaimin. Saya ulang, dia adalah pengontrol atau pengendali bagi mereka. Demikian menurut penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pemaknaan yang demikian sama dengan apa yang tersirat dalam Al-Quran. Surat Al-Buruj ayat 9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Demikian pula terdapat dalam surat Yunus ayat 46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi nu'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum summallahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kami jualah mereka kembali. Maka kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Penjelasan yang lebih detail tentang al-muhaimin terdapat dalam Mu'jamul Wasit. Di sana dijelaskan bahwa kata haimana yuhaiminu itu artinya menguasai atas ini, menguasai atasnya, mengontrol dan menjaganya. Seperti burung menguasai anak-anaknya, yakni dengan mengepakkan sayapnya. Demikian pula al-muhaimin pada hakikatnya merupakan asma Allah yang mengandung makna pengontrol atau penjaga yang menguasai segala sesuatu. Makna yang demikian itu tergambar lebih jelas seperti keberadaan kitab suci Al-Quran sebagai pengendali terhadap kitab suci yang lain yang turun sebelumnya. Jadi Ibu, sekedar perbandingan penyederhanaan dari kata al-mu'aimin ini, makna utama Allah itu maha pengendali. Sama seperti Al-Quran mengendalikan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh kitab suci sebelumnya itu benar atau tidak, itu harus terlebih dahulu dikontrol kebenarannya oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran ketika mengontrol kitab-kitab suci yang lain itu, maka Al-Quran disebut sebagai muhaimin. Itu makna muhaimin itu. Nah, itu bisa dilihat lebih jelas tentang hal ini dalam Al-Maidah ayat 48. Dalam Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang ditentukan Allah
dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Panjang Ibu kalau diurai Bu. Nah, itu tadi dari ayat itu. Nah, kita baru urai sementara sampai kepada Al-Muhaimin. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin. Baru 7 Ibu. Baru 7 nama yang kita coba kenali lebih detail ya. Insyaallah nanti yang lainnya al-mutakabir, al-jabar sambil lalu lah ya, sambil lalu. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri, maka disilakan. Maka sekedar silakan Ibu. Mengenai asma orang siapa yang menghitungnya akan dengan surga. Oke. Yang menghitungnya itu menghafal. Ya. Jadi makna sederhana dari kata menghitungnya itu ahsaha itu artinya menghitung dengan seksama, dengan cermat. Tapi yang dimaksud dengan mengahsaha itu bunyi kalimatnya ahsaha, yaitu apa Ibu? Minimal maknanya 1, menghafalnya. Menghafalnya. Yang kedua, memahaminya. Nah, jadi mutlak Ibu harus memahaminya. Yang ketiga, menghayatinya. Nah, dan yang terakhir yaitu apa? Meneladaninya sesuai dengan kapasitas kita sebagai hamba. Jadi dalam kalimat ahsaha itu minimal terkandung makna 1, menghafalnya. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menghayatinya. Dan yang terakhir adalah meneladaninya sesuai dengan kapasitas kita. Wallahu a'lam. Saya fokus naik. Allah.
Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi tahun depan ya. Ya, Satu tahun. Baik. Ya, saya kira mari kita tutup dengan doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.